Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petualang. Selamat datang rekan-rekan yang baru gabung. Eh, Selamat datang di channel ini, channel Petualang Hukum yang akan membahas perbandingan hukum antara hukum yang berlaku saat ini dengan hukum yang diakui oleh dunia, yaitu hukum Islam salah satunya. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz Yusuf Sin, LC. Beliau adalah ahli fikih ya Ustadz ya? Lebih tepat concern di fikih. Concern di fikih. Baik. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ustadz gitu ya, terkait dengan keadilan gitu ya. Karena saya ini praktisi hukum, saya lawyer. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya punya gitu ya terhadap undang-undang ini yang katanya adil, yang katanya pasti, yang katanya punya manfaat, gitu ya, dengan teori-teorinya itulah, dengan seabrek teori. Tapi pada faktanya di praktek itu saya tidak merasakan itu, gitu ya. Nah, perbincangan kita ini hanya beberapa pasal yang akan kita bahas, terutama karena ini lagi rame nih Tad, pasal pembunuhan Tad. Ya, pasal 338, 340. Ini yang akan kita bahas. Nah, 340 itu pembunuhan berencana Tad. 338 itu pembunuhan biasa gitu ya, tidak dengan rencana katanya. Nah, ini ada perbedaan hukuman Tad. 338 hukumannya 15 tahun, 340 katanya seumur hidup, bisa 20 tahun paling lama, gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana Islam? Kalau di Islam seperti apa itu pembunuhan itu Tad? Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan petualang hukum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ini kesempatan yang sangat menarik ya. Kita langsung ke tadi pertanyaan bahwa ketika ditanya dalam Islam, apakah Islam mengatur persoalan ini? Ya, sudah pasti. Pasti ya. Sudah pasti Islam mengatur persoalan ini karena Islam ya memiliki hukum yang sudah terbukti pernah diterapkan dan juga sebenarnya mengandung keadilan hukum, juga mengandung yang namanya pemanfaatan sudah pasti, ya, dan juga pembuktiannya kepastian hukum ya, pada pembuktian hukum itu ataupun juga jelas ya, ya itu sangat jelas karena ini juga sudah pernah diterapkan gitu, jadi tidak sulit untuk menemukan hal ini. Baik, intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya ya, di sana dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl, bahwa wahai orang-orang beriman diwajibkan ya qisas kepada kasus pembunuhan. Jadi di sini menerangkan bahwa benar-benar diatur, bahkan diwajibkan. Cuma kalau mungkin kita saat ini kok ada yang bertanya, emang Islam mengatur gitu? Mungkin ini sudah saking karena sudah lama tidak diterapkan mungkin ya, atau mungkin ya orang juga sudah kurang kurang piknik gitu kan terhadap syariatnya sendiri. Jadi sehingga kemudian seakan-akan ini baru pertama kali dengar. Tapi ya intinya kalau kita buka Al-Qur'an pasti akan nemu yang seperti ini ya, akan tahu hukum yang berkaitan dengan pembunuhan ini. Dalam ayat yang lain ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni ya wal juruhu qisas. Jadi di sini menegaskan lebih jelas lagi bahwa yang namanya kasus pembunuhan itu ya itu ada kisosnya. Kisosnya di ayat tadi juga dijelaskan kisos ya.
diwajibkan kisos. Apa tuh kisos? Kisos itu kan sebenarnya setimpal, gitu kan. Jadi setimpal. Dan jadi kisos itu bukan bukan ini bukan nyawa dibayar nyawa. Iya, artinya setimpal itu. yang namanya setimpal kalau orang menghilangkan nyawa berarti dihilangkan nyawanya. Kan begitu. Ya, kalau dia menghilangkan mata, dihilangkan matanya, merusak mata, begitu juga merusak matanya. Intinya membuat luka pun Setimpal, juga ya. ada kisosnya. Wala juruhu kisos. Oh, jadi Kan kisos begitu. itu setimpal. Ya, jadi kisos itu adalah setimpal. Itu makna yang mudah kita tangkap gitu. Nah, Ya. Banyak fakta ya tadi ya. Korban-korban keluarganya itu korban ya pembunuhan itu meminta kepada polisi, hakim dan sebagainya itu minta si pelakunya ini dihukum seberat-beratnya. Artinya setimpal. Atau hukum setimpal. Nah, berarti ini merasakan bahwa si keluarga korban ini merasakan bahwa harus setimpal gitu. Baik, ya ini menarik gitu ya. Menariknya apa? Saya nggak tahu apakah hukum yang diberlakukan dalam hal ini mungkin KUHP ini adalah benar-benar mengcover maksud atau apa yang menjadi naluri semua orang. Semua orang pasti menginginkan keadilan, ya. Tapi apakah semua hukum ini bisa memberikan keadilan itu? Nah, ini menjadi PR besar bagi kita. Kalau dalam keyakinan saya, ya kita sebagai Muslim, ya tentu hukum yang Allah telah tetapkan jenisnya itu yang pasti yang mendatangkan keadilan. Kenapa? Karena tidak punya tendensi apa-apa, tidak punya motif, tidak punya kepentingan. Ketika hukum itu diberikan, ditetapkan oleh di luar manusia sebagai objek yang dihukumi. Nah, tapi kalau hukum itu dibuat oleh manusia, ya apapun namanya, mungkin KUHP atau apalah gitu, atau mungkin dulu ada hukum kerajaan, bahkan raja itu adalah hukumnya dan seterusnya, tetap aja punya tendensi, punya kepentingan, punya motif dan seterusnya. Itu pasti tidak akan adil. Jadi saya ingin melihat menyampaikan bahwa sebenarnya persoalan materi hukum, materi sanksi, hukumnya sekian-sekian, ini sebenarnya bukan itulah yang memberikan keadilan. Ya. Tetapi ketika hukum itu diberikan, ditetapkan oleh orang yang tidak punya tendensi apa-apa, dalam hal ini zat yang menciptakan manusia, itu pasti adil. Oleh karena itu makanya juga perlu dikritisi juga, ya. Ketika misalnya saya rasa kalau tadi disebutkan di awal bahwa yang namanya di KUHP pasal berapa tadi yang kedua itu? 338 pembunuhan. Yang berencana 340. 340 di situ hukum terberatnya apa? Hukuman mati. Hukuman mati atau penjara seumur hidup. Nah, nampaknya terlihat ini mengcover. Ya gitu kan. Orang menghilangkan nyawa, dia dihukum mati, artinya terlihat itu maksimal. Maksimal. Itu maksimal. Ya, maksimal. Tapi setidaknya ini terlihat mengcover. Ya. Betul. Hanya saja kemudian, ya, saya ingin sampaikan bahwa bukan persoalan itu sih. Ya, bukan persoalan itu. Lagi-lagi bukan persoalan itu. Ya, toh juga faktanya sebenarnya itu jarang dipakai kan, jarang diterapkan juga gitu. Untuk sampai ke situ pun juga faktanya mungkin hampir tidak ada yang sampai pembunuhan berencana ini, sedikit sekali mungkin ya. Ya, seperti itu. Dan ini hukuman maksimal, artinya hukuman 7 tahun pun bisa-bisa saja, sah-sah saja gitu secara hukum gitu kan. Ya. Nah, kemudian dari mana ya undang-undang ini, KUHP ini bisa 15 tahun? Baik. Ini ketetapannya, ketentuannya dari mana kan gitu? Baik. Ini yang tadi saya ingin sampaikan, bahwa kalau kita berbicara tentang keadilan hukum ya, keadilan hukum dari aspek materi sanksinya, ada keadilan hukum dari aspek pembuktian. Ya, kalau dari segi materi hukum, sebenarnya dengan hukum itu dibuat bukan dari manusia. Ketika hukum itu dibuat oleh manusia, siapapun dia,
ya itu sudah pasti punya tendensi, punya motif, punya keperluan dan tidak akan bisa mencapai keadilan, bukan karena persoalan hukumnya. Mungkin kalau orang bilang, oh materi hukumnya, materi sanksinya, ya kan sama-sama nanti ya, ada hukuman ini. Ya faktanya kan di KUHP ternyata ada, gitu kan. Oke, berarti yang menjadi persoalan berikutnya adalah adalah plus pembuktian, keadilan hukum dari aspek pembuktian, gitu kan, seperti itu. Dan kita juga lihat misalnya ketentuan yang dimaksud dengan nanti mendapatkan hukuman maksimal itu seperti apa, itu kan ada poin-poin pendukung yang mesti dikelirkan, belum tentu. Oh berarti itu sama ya kayak Islam gitu kan? Nah, belum tentu. Belum tentu. Oke. Seperti Jadi itu. Islam menghukum pembunuh ini dengan cara dibunuh lagi ya tadi? Iya, dengan cara kisos lah, Kisos, lebih tepatnya kisos. Jadi ya, gitu kan. dengan cara apa dibunuh laginya itu tadi? Jadi gini, kita harus pahami ya bahwa karena kita berbicara tentang hukum berarti kita berbicara tentang sistem ya. Jadi yang menerapkan sistem atau yang menerapkan hukum ini pasti adalah penguasa melalui mekanisme pengadilan tadi. Di sana ada para kodi yang melakukan penjatuhan hukumannya dan nanti akan dieksekusikan begitu. Nah, cuma yang harus kita pahami bahwa dalam Islam itu hukum yang namanya pembunuhan ini kan masuk dalam kategori hudud. Gitu kan. Nah, ini nanti akan mengkonfirmasi bahwa Islam itu punya kepastian hukum nanti. Ya walaupun juga ada yang memasukkan ke dalam jinayat, memang ada keterkaitan gitu kan. Nah, intinya kalau hudud itu adalah hukumnya pasti yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tidak bisa dirubah. Termasuk kan, sanksinya. Termasuk sanksi, ya sudah itu, sanksinya itu. Hukum dan sanksinya gitu kan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tidak bisa dirubah. Ya, kasus pembunuhan berarti dibunuh lagi. Maka ya itu jadi basicnya gitu kan. Cuma kemudian pembunuhan itu kan faktanya ada dua. Ya, pembunuhan yang dilakukan dengan al-amad itu dengan sengaja. Ya, ada yang goirul amad tidak sengaja. Tetapi ada yang mirip disengajain. Yang berencana enggak sama dengan disengaja. Nanti ya kita bahas. Nah, jadi kalau yang namanya pembunuhan disengaja, ya itu indikatornya banyak. Termasuk kalau yang namanya berencana itu lebih parah itu. Itu namanya sudah pembunuhan yang super disengaja. Karena ada rencana. Ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, paling kecil pembunuhan yang disengaja itu faktanya adalah misalnya ketika orang nih awalnya dia membela diri. Mungkin ada orang mau rampok dia. Terus berantem nih. Orang musuhnya yang mau rampok dia sudah dikalahkan. Sudah lumpuh, sudah diikat. Nah, terus ada orang ini kesal mungkin gitu kan. Ditusuk atau dia bunuh. Ini masuk sengaja. Oh, disengaja. Masuk sengaja. Oh, jadi kalau gitu. Misal kita berkelahi, kemudian dia sudah lumpuh, nggak bisa nggak boleh dihakimi. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang disengaja itu berkelahi, kalau misal pada saat masih berkelahi terus sama-sama pegang pisau misalnya ditusuk, ya itu mati, itu namanya nggak disengaja, itu membela diri. Iya. Oke. Nah, terkait dengan itu tadi. Karena tunggu sebentar. Karena pada kasus tadi kalau dia nggak membunuh bisa jadi dia dibunuh. Itu namanya. Jadi tapi ada nggak Islam itu yang membolehkan membunuh? Baik. Makanya dalam Al-Quran itu ya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya faman qutila mazluman faja'alnahu liwalihi sultana. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada orang yang dibunuh karena secara zalim ya, tidak sesuai dengan hak. Nah, ini yang nantinya Allah akan berikan kewenangan kepada para ahli warisnya untuk menuntut nanti ya. Nah, tapi yang pasti di ayat yang sama ini ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman
bahwa apa namanya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla gitu kan. Allah wajibkan kisos kepada kasus pembunuhan, andan nafsa bin nafsi, ya. Ketika Allah wajibkan kisos gitu pada pembunuhan, bahwa orang merdeka dengan budak, kemudian apa namanya, orang yang ya perempuan ya dengan perempuan dan seterusnya, itu di situ Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahwa jangan membunuh kecuali berhak, kecuali dengan hak. Dengan hak. Nah, dengan haknya itu apa itu? Jadi wala taqtulu illa bil hak. Nah, jadi ternyata memang ada yang disebut dengan pembunuhan yang tidak hak, tidak benar, tidak dibenarkan, dan ada yang dibenarkan. Ya kan? Nah, ini berbeda dengan pembunuhan sengaja dengan tidak disengaja. Kalau membunuh dengan benar itu ada alasan syar'i yang membolehkan dia membunuh. Contoh misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tentang bolehnya berperang. Ya dalam kan? perang berarti ya. Ya misalnya dalam jihad. Dalam jihad. Ya, ada syariat jihad lah kira-kira gitu kan. Ketika memang terjadi peperangan itu kan mau tidak mau ya kita akan terlibat pada dua hal, membunuh atau dibunuh kan gitu kan. Nah, ini artinya dalam perang itu boleh. Ya kan begitu. Nah, kemudian yang kedua ya membela diri. Gitu kan. Dalam kasus membela diri itu kan kita nggak tahu ya, kalau bukan kita membunuh kita terbunuh. Ya, oleh karenanya makanya dalam kasus membela diri itu maka kita itu bisa namanya membunuh dalam hak itu. Kemudian yang ketiga si algojo ketika diperintahkan qadhi setelah diputuskan fulan ini dia bersalah, dia kan siapa yang memberikan kewenangan untuk membunuh itu, untuk menghabisi nyawa orang? Setelah itu kan syariat yang tiga itu ya yang dibolehkan. Setidaknya tiga itu, gitu kan? Kalau kan ada tuh di dalam sekali lagi ya, dalam Islam aja, bahkan kalau gitu, ini sederhana ya. Budak itu kan dianggap barang dia gitu kan, dia mau ngapain apa aja, tapi itu tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Kata Nabi, ya man qatala abdahu qatalna, siapa membunuh budaknya kami bunuh dia. Artinya ya, jadi tiga hal itu saja ya yang dibolehkan, kurang lebih segitu lah. Jihad, perang, dalam membela diri, putusan hakim ya. Putusan hakim, algojo itu ya. Kepala algojo. Nah, ini ada katanya dalam rangka membunuh itu dalam rangka menjaga kehormatan keluarganya. Itu masih boleh nggak? Ya, makanya kita lihat dulu. Ya, ini menarik gitu kan. Menjaga kehormatan keluarga itu tidak tepat. Korelasinya tidak tepat. Ya, kalau ini kan beda kasus. Kalau misalnya menjaga kehormatan keluarga, kasusnya itu adalah kasus sedang dia berantem sama perampok, kemudian perampoknya sedang mau perkosa istrinya, dia berantem di situ, itu kasusnya dibolehkan tadi karena dizalimi tadi. Karena dalam rangka membela diri. Ya, membela diri. Itu yang dimaksud dengan membela diri. Tapi kalau dalam kasus misalnya kejadian sudah terjadi, dia mau balas dendam, itu bukan membela diri, dilaporkan ke hakim. Gitu harusnya kan begitu. Dengan karena ada mekanismenya. Ya, hukumannya kisos yang lain. Ya, sesuai dengan betul. Itu jadi materi sanksinya beda, materi kasusnya berbeda. Jadi kalau memang ingin membela harkat martabat keluarga, kira-kira gitu, misalnya kejadian yang sudah berlalu gitu kan, walaupun 1 hari 2 hari, itu udah lewat ya. Intinya bukan pada kondisi sedang berantem ini kan. Betul. Nah, maka dia ada mekanismenya sendiri. Dia harus yang melapor dan hakimlah yang menentukan gitu. Tinggal nanti pembuktiannya seperti apa, benar nggak diperkosa atau apa dan seterusnya. Dan memang persoalan perzinahan, perkosaan itu juga berat, ada hukum sendiri kan begitu kan. Jadi menarik, Ustaz. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah bisa ini hukum kelihatannya oke lah ya, udah kelihatan adil, yang kisos itu artinya setimpal gitu ya. Nyawa dibayar nyawa, apa dibayar dengan yang sama lah ya. Nah, bisa nggak ini hukum ini diterapkan? Misalnya hanya di Jakarta misalnya, atau hanya di Aceh misalnya. Baik. Bisa nggak, Tad? Jadi penerapan hukum ini atau
kan hukum sanksi ini bagian daripada sistem ya. Sistem sanksi dalam Islam ya. Atau disebut dengan nizamul ukubat wal bayyinat. Sistem sanksi dan pembuktiannya. Nah, ini singkatnya bahwa penerapan sistem dalam Islam itu dia satu paket. Bukan hanya satu paket, misalnya sekalipun negara nih nerapin sistem sanksi Islam, tapi sistem yang lain ekonominya ekonominya bukan Islam, kemudian sistem pemerintahannya bukan Islam, sistem pergaulannya bukan Islam dan lain-lain tidak Islam, itu nggak bisa juga. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi jangankan pertanyaan boleh nggak misalnya satu provinsi saja, nggak bakalan bisa. Jadi pertama sistem ini ada kaitannya dengan yang lain. Kan kalau ketika kita berbicara sanksi, kan sanksi kan bukan hanya pada persoalan pidana atau jinayat yang menyakiti orang, ya kan, dan seterusnya. Tapi kan ada kasus-kasus yang misalnya menyangkut di sistem pergaulan. Ya kan, ada persoalan ekonomi, adanya. Yang ini semua pasti muaranya ke sistem sanksi. Ya. Kan, dan lagi ada hakim yang memutuskan gitu ya. Ada algojo tadi kalau misalnya pembunuhan ada algojonya gitu ya. Nah, berarti kan harus sistemnya harus sistem Islam gitu ya tadi ya. Betul. Jadi nggak bisa hanya kisos saja yang diterapkan itu ya. Ya, itu salah satu aja sih dari kasus, misalnya kasus pembunuhan. Tapi kalau yang lain-lainnya banyak juga ya. Itu dia satu paket intinya lah ya. Jadi kita ingin dia satu paket. Gitu. Nah, Ustadz, katakanlah nih Tad, katakanlah itu bisa diterapkan ya. Berarti kan semuanya sudah diterapkan. Nah, apakah sistem perangkat-perangkat hukumnya ini sama dengan yang ada saat ini? Ada polisi, kejaksaan, ada hakim. Apakah sama apa seperti apa? Baik. Jadi kalau kita bilang sama mutlak ya enggak juga sih. Enggak juga. Tapi kalau kita bilang mirip-mirip mungkin nggak ada masalah. Karena pada dasarnya yang penting kontennya ya, instalannya itulah ya. Iya. Softwarenya. Ya, karena itu kan cuma teknis aja. Cuma yang pasti memang polisi ada. Polisi ada. Pengacara ada, Tad? Pengacara itu kalau kita bilang itu sebenarnya kalau dibutuhkan bisa. Bisa. Ya. Jadi yang paling sentral itu adalah polisi sama hakim, qadhi. Oh itu. Ya kan? Jadi ada mahkamahnya. Nah, mahkamahnya atau disebut dengan ya mahkamah al-qudat gitu kan, mahkamahnya para qadhi. Ya, qadhi ini kan atau sistem peradilan dalam Islam itu kan ada 3. Ada hisbah, ada husumah dan ada madzalim. Ya, jadi madzalim itu kalau hisbah itu kan qadhi yang memang datang langsung di tempat-tempat kerumunan kayak di pasar-pasar atau karena di tempat-tempat tempat kerumunan lah orang gitu kan. Berarti memungkinkan banyak kasus di sana terjadi. Ada polisi dan hakim saja hakim, gitu ya. Kan begitu. Dimungkinkan ada pengacara. Mungkin ada pengacara bahkan ada jaksa, tapi pengaturannya tidak seperti ini. Contoh misalnya pengacara itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan muhami. Muhami. Ya, muhami. Ya, yang menolong, membantu. Jadi intinya muhami ini diperlukan, ya mungkin diperlukan bagi orang-orang yang menjadi terdakwa kah, atau orang-orang yang intinya bersengketa, kan begitu kan? Dibutuhkan apa? Banyak hal, mungkin persoalan administrasi, melengkapi bukti-bukti dan yang namanya muhami, yang namanya membantu kan gitu kan. Tetapi ini juga saya ngasih boleh nggak catatan saya berusaha gitu untuk membebaskan? Nah, tunggu dulu. Oh gitu. Jadi ini ada catatan. Intinya bukan persoalan berusaha membebaskan, karena yang namanya muhami ya pasti logikanya begitu kan, meringankan orang yang dibantu. Tetapi apapun kita ya, baik sebagai hakim nantinya memutuskan persoalan ini, bisa aja kan hakim membantu kan? Bisa aja kan? Bisa aja. Jadi atau kemudian pengacara dan seterusnya atau jaksanya seperti apa. Jadi bukan persoalan saya berusaha membantu, bukan, tapi persoalannya setiap orang baik hakim ataupun misalnya dia sebagai seorang muhami atau pengacara ya,
dia berusaha untuk apa? Kalaupun memang dia akadnya pengacara itu adalah akad ijaro, yaitu tujuannya membantu si klien, tapi dia harus mematuhi kaidah bahwa ya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dalam Islam itu jelas tidak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Artinya kalau memang dia membantu kliennya gitu kan, maka dia membantu pada aspek-aspek yang bukan dosa. Oke, misalnya contoh, nggak masalah misalnya meringankan klien, bahasanya meringankan klien. Meringankan Bahkan, hukuman. Ya maksudnya hukuman Iya. yang mungkin akan menjerat klien. Tapi kita akan lihat klien kita ini, gitu kan, klien kita ini adalah klien yang memang layak mendapatkan hukuman yang apa, kan gitu kan. Tapi kalau tidak layak, ya itu yang bisa kita bantu, ya seperti itu, gitu kan. Nah tentunya memang agak riskan dan agak rancu juga, misalnya ketika kita bilang ya meringankan dalam aspek kalau hukum Islamnya kan begini misalnya, tapi hukum yang dipakai bisa begini, bisa begini, bisa begini, ada kemungkinan ini, kemudian dicari celahnya mana yang bisa ditarik-tarik. Nah ini bahaya, gitu. Makanya kita perlu rincian sih kalau menurut saya, gitu kan. Gitu Kan ya, saya juga nggak tahu faktanya di di sistem atau di hukum yang diterapkan itu untuk fakta-fakta tertentu kan bisa saja kan celahnya gimana, itu harus dikelirkan juga gitu. Mungkin ambil satu kasus mungkin kalau ya, oke. Nah, kemudian jadi kalau di zaman sekarang ini tadi ya, kita sebagai pengacara itu mindsetnya adalah bagaimana caranya kalau misalnya kita membela tersangka gitu ya, atau terdakwa gitu ya. Bagaimana caranya satu membebaskan tentunya, yang kedua adalah meringankan. Meringankan itu bisa macam-macam, bisa mengurangi pasal gitu ya, menghapus pasal yang mana supaya yang masuk ke pengadilan itu pasalnya ini aja, kan begitu, supaya hukumannya jadi ringan. Nah, kalau misalnya nih Ustaz, kalau misalnya hukum Islam ini benar-benar diterapkan, apakah kita bisa itu tadi mengupayakan itu ya, dengan cara hal-hal yang ya kita minta tolong dengan polisinya misalnya, hakimnya, itu boleh nggak Tad? Bisa nggak itu? Bukan boleh lah, bisa nggak kita melakukan itu? Jadi gitu jadi gini, Islam ini kan memiliki kepastian hukum dan keadilan hukum, dan itu sangat mudah diketahui oleh siapapun, sehingga kemudian kalau ada intrik kebohongan di sana, ada upaya-upaya itu juga dapat diketahui sih sebenarnya. Dapat diketahui. Bisa tahu. Bisa. Masyarakat pun gimana caranya Tad? Masyarakat pun juga bisa mengetahui hal itu. Jadi ini yang saya katakan tadi, yang namanya hukum itu yang buat bukan manusia. Bagaimana kemudian orang itu bisa mengupayakan celah-celah untuk bebas berkelit dari itu? Susah. Nggak bisa berkelit. Bahkan nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Kalau pakai hukum sekarang mudah sekali Tad berkelitnya. Sangat. Namanya juga dibuat manusia. Makanya tadi kenapa ya susah untuk mendapatkan keadilan hukum, ya dari aspek pembuktian loh ya. Ini berbeda dengan keadilan hukum dari aspek materi sanksi. Kalau dari materi sanksi sebenarnya ketika hukum itu dibuat atau sanksi itu dibuat bukan oleh di luar manusia, maka sudah pasti nggak adil. Punya tendensi macam-macam, punya motif macam-macam, kepentingan macam-macam. Nah itu dari materi sanksi ya pada hukum. Tapi kalau dari penerapan pembuktian ya, maka ini juga persoalan ya, kalau dalam Islam susah bagi orang itu untuk mencari celah. Ya gitu kan, karena mencari celah seperti apapun dalam Islam itu sebenarnya sudah punya ini sendiri gitu kan. Jadi alurnya juga jelas, ininya jelas, dan tidak neko-neko ya, seperti itu. Paling yang mungkin yang bisa kalaupun ada celah gitu ya, paling mungkin pada proses penghilangan barang bukti atau apa dan seterusnya, itu mungkin saja, tapi itu dengan perkembangan yang terbaru itu bisa saja sulit gitu kan, seperti itu. Nah terakhir Ustaz,
tentang pembuktian ya. Apakah hukum Islam itu lebih banyak mengenai materialnya atau berdasarkan formilnya? Artinya buktinya harus ada dulu, baru bisa dituntut atau dihukumi, atau hanya berdasarkan fakta pun bisa dihukumi. Seperti apa? Baik. Nah ini nih menarik ini. Nah, gimana, gitu ya. Jadi kalau dalam Islam ya, dalam Islam, ketika ada orang melapor saja bahwa telah terjadi ini, itu langsung bisa masuk mahkamah. Langsung mahkamah. Jadi yang memutus itu mahkamah. Jadi bukan perangkat di bawahnya. Jadi pengadilan. Bukan polisi. bukan. Tugas polisi hanya menangkap, menjaga keamanan. Jadi bukan, dia tidak punya tugas yang lain gitu. Jadi dia hanya menjaga ketertiban aja, keamanan. Jadi dia nggak akan punya celah, bahasanya dia main. Makanya ketika dia dipersenjatai, dia nggak bisa menggunakan senjata untuk apa, keperluan apa. Jadi dia nggak bisa jadi mafia kalau dalam Islam. Iya. Karena dia nggak punya kewenangan lain. Nggak punya kewenangan, hanya menjaga keamanan. Nah, ketika dia dikasih kewenangan lain inilah, disitulah kemudian ada ada bahasanya itu ada motif, bisa muncul motif lain atau bahasanya punya dia punya mungkin punya bermain dalam tanda petik lah dan segala macam gitu ya. Dia pengen dapat sesuatu yang lain gitu. Karena dia punya kewenangan dari itu. Oke. Berarti fakta saja sudah cukup dan bisa diproses oleh mahkamah. Justru mahkamah itu yang membuktikan. Mahkamah yang membuktikan. Membuktikan plus menghakimi. Seperti itu. Jadi yang nyari bukti segala macam adalah mahkamah. Jadi sebenarnya kalau nyari bukti, mahkamah tinggal nanya, buktinya apa bagi si penuntut sama si ini kan begitu kan. Nah, ketika apakah harus selalu dengan 2 alat bukti? Enggak harus. Jadi intinya Islam punya mekanismenya sendiri. Ya, mulai dari kesaksian, mulai dari pengakuan, sudah cukup ya. Ya, mulai dari pengakuan melalui alat bukti yang real tadi, ada ya dan seterusnya. Nah, itu semua masing-masing kasus beda-beda ya. Ketentuannya ininya gitu kan. Seperti itu. Iya. Nah, jadi dan itu dihukumi walaupun ini misalnya pembunuhan. Ini dilihat dulu pembunuhan seperti apa gitu ya, disengaja atau tidak disengaja atau berencana dan segala macam gitu ya. Ini nanti hakimlah yang memeriksa gitu ya. Iya betul, tapi bukan mencari bukti, bukan ya. Bukan ya. Buktinya tetap dibawa oleh si penuntut. Ya, diusahakan sama tadi. Bisa aja makanya tadi bisa aja kan ada lawyer tadi. Tapi yang pasti yang mengumpulkan bukti itu orang yang punya kepentingan. Artinya baik si terduga, dia kan butuh bukti untuk membela diri bahwa saya bukan pelaku misalnya, atau orang yang menuduh. Dua-duanya membawa bukti. Maka dia di sini dibutuhkanlah lawyer, entah lawyer bagi si ini sana. Jadi kepentingan itu aja, kepentingan administrasi, gitu. Jadi kalau polisi dia nggak punya kepentingan dalam punya kepentingan menyelidiki, menyidik itu nggak punya kewenangan itu ya. Nggak punya kewenangan. Kalau sekarang kan punya kewenangan semua. Itu sehingga kemudian kalau kasusnya adalah mereka pelakunya, mereka lagi yang nyidik, yang periksa kan ribet. Nah, gitu kan. Nah, seperti itu. Iya. Jadi itu harus dipisahkan karena ketika itu dipakai kasusnya ketika menimpa mereka siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana penyelesaiannya? Susah gitu. Saya jadi pertanyaan terakhir lagi nih, Tan. Ini trauma dengan kondisi saat ini ya. Pusing sekali kita menangani perkara-perkara. Kalau misalnya ternyata atau bagaimana memastikan bahwa si hakim ini, si Kodi ini, tadi Kodi ya, disebut Kodi sama si Kodi aja, pembantunya apa lagi tuh? Ya intinya Kodi itu, hakim itu kan akan menggelar perkara. Makanya di zaman Nabi SAW, orang yang berperkara itu akan didudukan di depan hakim kan gitu kan, menggelar. Pertanyaan saya bagaimana memastikan Kodi ini benar? Baik, makanya saya katakan tadi dari sistemnya, karena ini aturan bukan dibuat oleh manusia, dibuat dari pencipta manusia, maka Kodi itu akan ketahuan dia melakukan hasil istihadnya itu
ngaco atau benar-benar benar dari hasil ijtihad dia. Jadi Itu- kodinya ini bukan ini ya, bukan sarjana hukum nih, Tad. oh bukan. Oh, bukan. Ya, nggak ada sarjanaan. Cuma Oh, dia gitu. harus mustahid. Kalau kasus Mujtahid. gitu kan. Berarti harus Paham. ahli Ahli. fikih gitu ya. Ya, ahli hukum lah gitu kan. Ulama lah ya. Ya. Selevel ulama atau Lebih tinggi lah dari lebih sekedar, tinggi. ya, dari sekedar ulama. Dia harus lebih tinggi dari itu. Karena dia mujtahid. Mujtahid itu bisa Mujtahid. menurunkan hukum. Iya kan? Dan seterusnya. Hmm. Nah, Jadi pasti pasti benar ya. Iya, pasti benar. Pasti benar. Ah. Kalaupun dia melenceng, Mm. ada lagi nggak yang ngawasin? Langsung presidennya atau siapa apa gimana? Enggak, keputusan kodi itu mengikat Mengikat. dan tidak ada banding. Tidak ada banding. Sekali diputuskan maka itu hukumnya. Ya kan? Oh, Dan iya. kodi ya intinya untuk menjadi kodi itu taruhan. Taruhannya apa, Tad? Taruhan surga dan neraka itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qudatu salasun. Ya, wahidun fil jannah wasnani finnar. Kodi itu ada 3 macam. 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Jadi umumnya hakim itu bahaya sebenarnya. Bahaya. Terancam masuk neraka. Lah kalau misalnya semuanya ulama begitu, Ya kan rada-rada gimana gitu kan. oh gitu ya. Kalau misalnya Iya. saya sebenarnya meragukan kalau ada hakim yang paham sudah selalu mustahid gitu kan. Kemudian dia melenceng itu saya meragukan. Kalau kesalahan mungkin, kesalahan kasih hasil istihad misalnya mungkin, tapi kalau melenceng itu sangat-sangat jauh gitu. Oke. Karena kalaupun memang terjadi nih, maka akan dilihat dari hukum yang dia keluarkan. Karena kan ketika proses dia beristihad menetapkan hukum itu kan kelihatan dia menyebutkan argumentasinya apa, dalil yang dia pakai apa, kemudian kesimpulan ada hukumnya dalil, apa. ya. Iya, Ya. itu kan Dasar hukumnya Iya. dalil ya. iya dasar hukumnya dalil pasti. Bukan keyakinan dia. Bukan, Bukan pakai feeling nih. bukan. Oh. Jadi dalil. Dalil, ya. Makanya ini yang dibilang terindra itu apa ya? Kalau kita bilang secara real gitu. real. Ya, jadi bukan pakai perasaan, bukan pakai feeling seperti itu. Kalau yang sekarang ini rumus vonis atau rumus putusan itu 2 alat bukti plus keyakinan hakim, Tad. Oh gitu ya. Ya, itu rumus putusan tuh. Putusan atau vonis itu 3 itu aja. 2 alat bukti plus keyakinan hakim sudah putus tuh. Nah, kan itu. Nah, kalau ini enggak ya, dalil Enggak. semuanya. Oh, Enggak. ini dalilnya ini, buktinya begini, Ya. fakta ya, karena Betul. dalil ininya ya. Betul. Faktanya begini, Betul. dalilnya ini. Kalau Hmm. begini, oh begitu ya. Jadi itu gimana kemudian diakalin kalau kayak gitu? Sulit ya. Jadi nggak ada celah lah kalau kita Nggak ada bilang celah, gitu ya. kan. Maka kalaupun ada celah, ya sebenarnya kan nanti tinggal bisa dibatalkan hukum itu kalau seandainya ada celah. Contoh hakimnya ini benar-benar memutuskan bukan dengan hukum Allah lagi. Itu kan berarti itu celah bisa dianulir. Pakai feeling dia misalnya. Ya, itu Wah, kan itu udah salah ya. ketahuan, gitu Ketahuan, ya. kan. Seperti itu ketahuan kok. Oke, terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Penjelasannya sangat jelas sekali. Jadi rekan-rekan, tadi rekan-rekan sudah dengar semua ya penjelasannya bahwa ternyata hukum Islam itu lengkap ya. Ada hukum tentang pembunuhan, sudah ada kisos. Kisos itu setimpal, artinya adil. Jadi sebetulnya hukum inilah yang memiliki equality, gitu ya. Keadilan itu ya inilah. Dari kisos saja artinya setimpal. Berarti ya adil lah ya. Kemudian bicara mengenai kepastian hukumnya, bahwa semua hukum ini dihukumi oleh seorang kodi ya, Ustaz, ya. Seorang kodi yang mujtahid katanya itu harus lebih dari ulama ya, Ustaz, ya. Ya. Lebih dari sekedar ulama yang paham tentang hukum-hukum Islam dan berdasarkan dalil-dalil yang ada gitu ya. Nah, kalau menurut saya keadilan dan kepastian hukum ada di hukum Islam. Rekan-rekan bisa memberikan tanggapannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan jempolnya dipencet.
Terima kasih Ustadz. Sampai Sama-sama. ketemu lagi Ya. di lain kesempatan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.